Untuk mempercepat penanganan banjir yang merendam ribuan rumah warga dan melumpuhkan jalur Pantura di Demak, Jawa Tengah, Kementerian PUPR mulai melakukan perbaikan tanggul. Perbaikan sudah dimulai sejak hari Kamis lalu dengan menerjunkan alat berat, pemirsa. Ini perbaikan mengalami kendala pengiriman alat berat dan material menuju titik jebolnya tanggul. Jadi arus Sungai Wulan yang masih deras juga menjadi tantangan bagi para pekerja. Ada dua titik jebol tanggul sungai, masing-masing sepanjang 30 meter dan 10 meter. Hingga hari Minggu ini kondisi banjir masih tinggi meski sudah ada penurunan debit banjir. Dan akibat banjir 15.000 jiwa harus mengungsi di 27 titik lokasi pengungsian di Kabupaten Demak dan juga Kudus. Sebelumnya banjir di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah terus meluas. Derasnya arus banjir di kawasan permukiman ini menyebabkan tim SAR kesulitan mengevakuasi korban. Inilah kondisi kawasan pemukiman Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah yang terendam banjir. Banjir disebabkan jebolnya tanggul Sungai Wulan dan sungai di Desa Ngemplik Wetan. Saat ini banjir sudah meluas ke 9 desa lainnya, bahkan telah Sangaluran yang jaraknya sudah hampir 9 km dari titik tanggul jebol. Memang upaya penutupan itu sambil menunggu surut. Maka karena sambil menunggu surut, kalau bahan banjiran yang disiapkan Kementerian PUPR atau BPWS itu sudah diupayakan sampai di lokasi. Sudah sampai di lokasi, hanya saja memang ini belum bisa dilakukan karena masih terjadi tanggul yang cukup lebar ya. Cukup lebar apalagi ini sampai memutus jalur Pantura. Hingga kini jumlah warga yang mengungsi sudah mencapai 11.000 jiwa. Tim SAR masih terus melakukan evakuasi korban banjir di tengah derasnya arus air meski mengalami berbagai kesulitan. Salah satu korban banjir yang berhasil selamat adalah Siti Aminah, wanita 38 tahun yang nekat menerjang arus banjir bersama suami dan kedua anaknya. Setelah menerjang banjir sejauh 5 km, ia dan keluarganya berhasil sampai ke lokasi pengungsian di Balai Desa Kedungwaru, Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Saya kan tidak bisa renang, saya bawa itu. Ada sempat nggak dari tim SAR ada nggak yang bantu? Ada tapi kan yang sebelah sana Pak. Berarti ibu sama keluarga berusaha sendiri ya? Saya sendiri, pakai mobil pickup itu saya dorong Pak, sampai sini. Aminah adalah satu dari kesedihan puluhan jiwa korban banjir di Kecamatan Karanganyar. Mereka semua tidak bisa membawa barang berharga miliknya, hanya bisa menyelamatkan diri dari banjir yang sudah mencapai 2 meter. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Ya, semoga saja banjir di Demak segera surut ya pemirsa. Dan untuk mengetahui perkembangan perbaikan tanggul Sungai Wulan telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada rekan Sukma Wijaya yang saat ini berada di Jalan Pantura, Desa Wonorejo, Karanganyar. Selamat siang Sukma, bagaimana perbaikan tanggul sejauh ini? Seperti apa progresnya? Selamat siang Yudi, selamat siang pemirsa. Ya betulan saya berada di jalur Pantura di kawasan Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Dan progres untuk perbaikan tanggul sudah dilakukan oleh petugas dari PUPR dan sangat luar biasa. Mengingat kondisi tanggul yang jebol ada 2 titik sepanjang 30 meter dan 10 meter. Petugas sempat juga kesulitan karena arus banjir di lokasi cukup tinggi Yudi. Dan medan untuk menempuh ke lokasi atau titik tanggul yang jebol itu hanya melalui air. Sementara untuk tanggul sungai itu dipakai oleh para pengungsi menginap di sana. Ya, kita mengingat di dampak dari banjir Kecamatan Karanganyar ini sudah melimpas ke sedikitnya 15.000 jiwa yang terdampak. Jadi perusahaan cukup luar biasa. Dan kesulitan dari upaya material masuk dan sebagainya dari PUPR menggunakan sarana air. Jadi material itu ditarik oleh
motor boot dan dibawa ke lokasi titik. Dan untuk alat-alat berat menggunakan semacam ponton yang bisa mengambang di air dan selalu dilakukan untuk pengerukan atau istilahnya menutupi tanggul. Dan proses ini sangat riskan kalau seandainya debit air yang dari atas itu masih tinggi, petugas tidak berani berisiko karena arus di Sungai Wulan itu sangat deras sekali. Dan sementara ini saya juga berada di kawasan Desa Wonorejo. Ini merupakan imbas dari banjir di Ketanjung, Karanganyar. Anda bisa melihat di belakang saya ini, walaupun debit banjir surut di lokasi sempat, namun arus terus berjalan mengarah ke lokasi desa tetangga. Demikian Yudi. Halo Yudi. Air yang masih tinggi menggenangi rumah-rumah ya. Ini bagaimana dengan penanganan warga korban terdampak? Apakah evakuasi sudah dilakukan 100%? Apakah masih ada warga yang belum dievakuasi nih, Sukma? Betul, masih banyak sekali warga yang belum bisa terevakuasi karena dari lokasi menuju titik evakuasi petugas sangat kesulitan. Dan saat ini petugas mungkin membutuhkan banyak perahu, bantuan perahu dengan motor boot karena untuk menembus arus banjir sangat deras. Para tim SAR harus berjibaku mengingat arus banjir di lokasi dekat titik antara sejauh 2 km sampai 3 km dari titik banjir sangat deras sekali, Yudi. Di wilayah desa mana yang warganya masih belum bisa dievakuasi secara lengkap oleh tim SAR ini? Dan bagaimana mereka bertahan dengan kondisi rumah yang sudah tergenang banjir nih, Sukma? Sebagian pemukiman di kawasan Desa Ngemplek Wetan, Karanganyar juga, Desa Karanganyar, dan beberapa desa di tetangga. Semula warga berpikiran bahwa banjir itu tidak naik, debit banjir tidak naik. Akhirnya mereka menempati lokasi di lantai 2 rumahnya ataupun di atap rumah. Namun ternyata debit itu naik, mereka pun minta tolong kepada tim SAR untuk dievakuasi. Dan proses evakuasi ini dilakukan terus bergiliran dari pagi sampai siang. Mungkin Yudi bisa melihat dan pemirsa bisa melihat posisi saya. Bisa dilihat di... Baik. Di lokasi Desa Wonorejo, di mana air yang masih menggenangi. Di sini ada tim evakuasi, sudah ada yang baru datang. Dia mendatangkan perahu karet dengan mesin boot. Beberapa tim evakuasi lain yang sudah kepayan dari semalam, dia akan istirahat. Karena kondisi kesehatan prima harus dibutuhkan Yudi untuk tim SAR. Karena yang kita evakuasi cukup banyak Mas Yan. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah cukup limpasan ini cukup banyak yang terdampak. Sekitar 15.000 jiwa. Nanti bisa lihat ini kondisi, padahal ini masih jauh. Jadi artinya kita lihat, saya berdiri ini sekitar 5 km dari titik banjir, namun air sudah terus mengalir ke desa tetangga. Pemirsa bisa melihat, ini merupakan batas rawan yang untuk masyarakat tidak boleh masuk. Ini hanya petugas BPBD dan tim SAR yang boleh masuk. Di seberang itu merupakan tempat-tempat pengungsian yang mereka tidur di jalan Pantura, sepanjang jalan Pantura yang masih kering. Demikian Yudi. Baik, terakhir nih Sukma, bagaimana dengan bantuan kepada warga yang saat ini berada di posko pengungsian? Penyaluran bantuannya, apa yang paling dibutuhkan? Kalau dari berita-berita sebelumnya, informasi sebelumnya, banyak sekali donatur, relawan ataupun pemerintah sudah mencukupi semacam makanan dan pakaian, pantas pakai sudah pada hadir semua. Bahkan dari luar Jawa Tengah pun, dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur pun berdatangan. Mereka dengan rela memberikan makanan di beberapa titik pengungsian yang sudah disediakan oleh pemerintah, yaitu ada 27 lokasi titik pengungsian, dan 3 diantaranya ada di Kabupaten
Kudus. Baik, Sukma, terima kasih banyak atas liputannya. Tetap jaga kesehatan dan kita doakan ya semoga banjir segera surut di Demak. Terima kasih atas laporannya. Terima kasih Yudi.